sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat. Bertemu kembali dalam pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik berikutnya, yakni tentang dampak negatif dari gelombang radio elektromagnetik. Akan tetapi, sebelum beranjak pada materi tersebut, mari sama-sama kita ulas secara bersama apa sih gelombang elektromagnetik itu. Seperti yang sudah kita ketahui, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang terdiri atas energi listrik, kemudian magnet yang bergerak dalam bentuk gelombang transversal, di mana rambatannya tidak memerlukan medium perantara, sehingga memungkinkan bagi gelombang elektromagnetik untuk bergerak di ruang hampa. Bagaimana? Masih ingat dengan konsep tersebut? Nah, bukan hanya itu saja. Gelombang elektromagnetik juga terdiri atas berbagai spektrum, mulai dari gelombang radio, gelombang mikro, infrared, kemudian cahaya tampak, sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Masing-masing gelombang tersebut memiliki panjang dan energi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemanfaatannya pun beragam. Gelombang radio misalkan. Pemanfaatan gelombang ini dimanfaatkan dalam teknologi radio maupun televisi. Kemudian gelombang mikro digunakan dalam teknologi microwave, juga dalam ponsel dan berbagai sinyal. Kemudian gelombang infrared digunakan sebagai transmisi panas baik dari matahari, kemudian api, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah cahaya tampak. Cahaya tampak sangat erat dengan kehidupan kita karena melalui cahaya tampak ini kita bisa melihat berbagai objek untuk kita amati. Kemudian juga beranjak pada sinar ultraviolet yang kita dapatkan dari sinar matahari. Kemudian sinar X pemanfaatannya dalam teknologi rongsen untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana struktur dalam tubuh kita. Kemudian berikutnya adalah sinar gamma yang biasanya digunakan untuk pemanfaatan dalam bidang medis. Nah, itu salah satu dari bentuk-bentuk pemanfaatan gelombang elektromagnetik itu sendiri. Beragam dan juga teknologinya bermacam-macam. Nah, akan tetapi selain dampak dan pemanfaatan tersebut, apakah ada dampak negatif dari gelombang elektromagnetik? Nah, menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak sama-sama gambar dengan pertanyaan pembuka seperti ini. Pernahkah kalian mengalami hal-hal seperti ini? Pertama, pernahkah kalian mengalami kesulitan dalam tidur? Atau mungkin kalian juga pernah mengalami gangguan dalam siklus tidur sehingga pola tidur tidak teratur, dan atau mungkin dalam keseharian kita mengalami kendala dalam konsentrasi atau gangguan konsentrasi sehingga sulit bagi kita untuk mengikuti pelajaran. Nah, hal-hal tersebut erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Nah, menjawab hal tersebut, ada gambar pemantik yang bisa kita diskusikan bersama. Nah, apakah kalian familiar dengan gambar-gambar berikut? Nah, mungkin keseharian kita tidak terlepas dari kegiatan itu ya, di mana ponsel ataupun gawai menjadi bagian rutinitas dalam keseharian kita yang sulit untuk kita lepaskan. Nah, ternyata gelombang yang dihasilkan dari radiasi ponsel itu sendiri punya dampak negatif juga loh. Seperti tadi, kesulitan tidur sehingga mengganggu pola tidur kita. Hal tersebut diakibatkan oleh pancaran cahaya biru dari layar ponsel bisa menghambat reproduksi dari hormon yang berfungsi mengatur tidur. Sehingga cahaya biru tersebut mengakibatkan hormon dalam tubuh kita merespon bahwa hari masih siang, jadi belum waktunya tidur sehingga kesulitan bagi kita untuk mendapatkan rasa kantuk. Dan kemudian efek dari radiasi ponsel tersebut bisa menyebabkan tidak lancarnya aliran darah yang mengalir pada otot-otot kita, sehingga sulit bagi tubuh kita untuk bisa berkonsentrasi. Nah, bukan hanya sampai di situ, ternyata dampak dari radiasi ponsel itu sendiri bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk. Misalkan seperti apa? Seperti ini.
Selain hal tersebut, ternyata ponsel juga bisa mengakibatkan kanker loh. Departemen Kesehatan Masyarakat California memperingatkan kalau tidur dengan ponsel ditempatkan di tempat tidur ataupun disimpan di dekat dengan kepala kita bisa meningkatkan risiko kanker otak. Dan bukan hanya itu, ternyata menyimpan ponsel di dekat kepala kita bisa mengakibatkan gangguan dari sel otak. Dengan hal tersebut, terganggunya sel-sel otak yang rusak bisa mengakibatkan turunnya imunitas kita yang mengakibatkan tubuh kita rentan untuk mendapatkan penyakit. Mungkin itu salah satu yang menyebabkan kenapa belakangan ini tubuh kita mudah lelah atau mudah sakit. Ternyata di kegiatan sehari-hari kita, khususnya dengan gawai atau ponsel yang memiliki radiasi gelombang elektromagnetik, memberikan dampak bagi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu mungkin juga kita bisa menemukan beberapa kasus seperti ini. Misalkan ada anak yang terlalu hyperaktif, kemudian kondisi tubuhnya mudah lelah. Kemudian juga bukan hanya itu, bisa juga memicu gangguan pada penglihatan. Kemudian meningkatkan emosi sehingga emosi tidak teratur, bahkan mungkin mudah untuk marah. Nah, berikutnya gangguan telinga dan sakit kepala yang berulang. Itu bisa jadi salah satu dampak yang dihadirkan oleh ponsel atau gawai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan coba mencari tahu bagaimana dampak dari gelombang elektromagnetik tersebut bisa kita reduksi atau bisa kita hambat sehingga tidak mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pada pembelajaran kali ini kita akan sama-sama melaksanakan suatu pembelajaran dengan berbasis proyek guna mengatasi ataupun menemukan solusi terhadap dampak negatif dari gelombang elektromagnetik itu sendiri. Maka mari kita bentuk kelompok, mari kita cari solusi alternatif yang terbaik dalam kehidupan kita untuk menanggulangi bahaya radiasi yang ditimbulkan oleh ponsel yang menjadi rutinitas kita sehari-hari. Selamat melanjutkan kegiatan dan selamat bekerja.